Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Nama saya Rida Nurfuada. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pembelajaran PAI inovatif akan coba mempraktekkan tentang metode pembelajaran physical self assessment. Apa itu metode physical self assessment? Nah, untuk metode physical self assessment yaitu merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman seorang siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oke, lalu bagaimana prosedurnya dalam metode pembelajaran ini? Yang pertama, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok, misalnya membagi 3 kelompok. Lalu setelah itu guru membagikan papan komentar seperti kata setuju atau juga kurang setuju maupun juga tidak setuju. Lalu setelah itu guru memberikan pernyataan kepada masing-masing kelompok dan juga masing-masing kelompok memberikan papan komentarnya juga disertai dengan argumentasinya masing-masing. Lalu apa sih kelebihan daripada metode ini? Adapun dampak penggunaan metode physical self assessment yaitu lebih menarik, lebih efisien, lebih efektif, dan yang paling utama melatih kejujuran individual dalam pembelajaran. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian tonton, like, and comment, juga subscribe channel YouTube ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah. Dinucaan. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini kelas 12 kayak anak PAUD ini gimana ini? Gimana semuanya udah makan? Belum, barusan. Udah? Udah lapar lagi. Udah lapar lagi? Oke, siap. Insya Allah lah, gak lama belajar sama Bapak. Mungkin cuman 5 menit saja lah. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta KM pimpin berdoa. Oke, KM. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak absen dulu terlebih dahulu. Abdul Aziz Peti. Hadir. Jajang Sutarman. Gak hadir, saya udah diganti namanya Pak. Dari tahun lalu. Jadi siapa? Jadi siapa? Gak punya nama. UIM. Oke, mungkin Aliando Sarap mungkin. Ya baik, selanjutnya ada milik Allah. Hadir, Pak. Eli Nurlailatul Qadar. Nadila Laila Baskom. Ya, oke. Rida Nur Fuada. Oke. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelancaran. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, Bapak akan coba mengulang kembali atau mengulas kembali sekilas materi minggu kemarin. Nah, materi kemarin kan kita belajar tentang materi fikih bab 1 pernikahan dalam Islam kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Budugiyah. Mungkin sekolah ini mayoritasnya murid-muridnya dari santri, makanya namanya juga Al-Budugiyah. Oke, baik. Kemarin kita belajar tentang pengertian nikah dan juga rukun nikah. Oke, coba Adam masih ingat pengertian nikah apa menurut bahasa? Jangan lihat situ. Kalau lihat situ bisul ya. Nikah menurut bahasa artinya bersatu. Bersatu. Oke, ada lagi. Ada lagi. Tapi dari Pak. Oke, tambah lagi.
Berkumpul, Berkumpul, oke. berjamaah, Berjamaah, oke. Di belakang, siswi. Oke, Adam, Bapak kasih nilai plus untuk kamu lah. Oke. Jadi menurut bahasa nikah itu adalah bersatu atau juga kumpul. Jadi menurut bahasa ketika kita berada dalam satu kelas, ketika ada bapak di depan dan ada kalian di belakang, maka menurut bahasa itu sudah dapat dikatakan nikah. Namun pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud dengan nikah? Bukan. Namun pernikahan dalam Islam yang dimaksud di sini adalah menurut istilah. Coba Jajang Sutarman atau Aliando Sarap ya, coba baca nikah menurut istilah. Nikah menurut istilah yaitu suatu akad yang dengannya dapat membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan kata nikah. Gimana sih? Nikah menurut istilah yaitu suatu akad yang dengan nikah dapat membolehkan hubungan suami istri gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, jadi begini ya, Bapak jelaskan sekali lagi. Nikah menurut istilah adalah suatu akad yang dengannya dapat membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah, dan yang kedua tazwij. Contoh, ketika ada calon mempelai laki-laki, misalkan kita taruh saja Aliando Sarap. Nah, di situ ada wali di sini kan. Lalu ketika pas wali beres mengucapkan saya kawinkan atau saya nikahkan dengan putri saya sekian sekian sekian, lalu di situ calon mempelai laki-laki menerimanya. Qabiltu nikahaha wa tazwijuha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Nah, itu contohnya. Jadi nikah menurut istilah adalah suatu akad, perjanjian. Ya, perjanjian yang dapat membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan kata tazwij dan nikah atau nikah dengan tazwij. Oke, sampai di sini dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, selanjutnya yang minggu kemarin, kita ulangi dulu, kita ingat-ingat lagi. Oke, yang selanjutnya ada rukun nikah, bisa dibaca. Rukun nikah semuanya ada 5. Yang pertama ada calon istri, yang kedua ada calon suami, yang ketiga ada, yang keempat ada, dan yang kelima ada ijab kabul. Dan untuk foto itu plus-plusnya gitu. Oke. Itu kayak bapak. Oke, gimana? Itu fotonya kayak bapak. Astagfirullahaladzim. Oke, gak apa-apa lah. Oke, kewalat nanti. Oke, nah ini untuk materi sekarang yaitu tentang tujuan nikah. Tujuan nikah bisa kita lihat. Secara umum tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Jadi intinya tujuan nikah secara umum menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya kenapa Bapak ambil gambar rokok dan apa itu? Korek api. Iya, gasolin, korek api lah. Sederhana tapi saling membutuhkan. Kata gasolin, aku tak bisa hidup tanpamu. Dan kata rokok, aku akan mati tanpamu. Nah, begitu juga. Ketika ada laki-laki tanpa ada istri, seperti halnya begitu. Oke, dapat dipahami? Ya, jadi tujuan pernikahan secara umum adalah untuk memenuhi hajat manusia. Nah, dan apabila diperinci, maka tujuan nikah adalah yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Oke, Bapak punya pertanyaan yang bisa jawab, nanti Bapak akan ajak makan bakso di Barbas. Tapi bayarnya masing-masing. Apa sih bedanya cinta dan kasih sayang?
Ya, bisa diberangkatkan umroh lah, bisa. Brosur haji juga ada ya, siap. Oke. Ini kelas 12 gak ada yang bisa, ini gimana ini? Cinta dan kasih sayang. Oh iya, perbedaan. Cinta dan kasih sayang. Oke. Perbedaan cinta dan kasih sayang. Oke, di Saya Oke, siap. ya ini akan yang lebih tua dulu. Oke. Ya, Peti, oke, silakan. Kalau cinta itu sayang aja. Oke. Cinta dulu silakan, kasih sayang dulu silakan. Cinta itu belum tentu ada kasih sayang. Cinta itu sudah pasti ada kasih sayang, tapi kasih sayang belum tentu cinta. Oke, 100 lah. Bagus. Oke, ada lagi yang lain. Siapa? Pengalaman. Saya. Oke, ya. Oh. Menurut saya cinta itu bisa dapat gimana ya? Lupa lagi. Kalem, enjoy lah. Tutorial dulu lah, tutorial. Enjoy. Ya mungkin kurang lebih sama yang sama Kang Ajis disampaikan Nggak seperti boleh itu. sama, itu kan mencontek, nggak boleh. Bisa di minus 100 Bapak? Di minus 100? Minus 100? Min 100? Ya. Astagfirullah. Gak bisa lah. Oke, jadi beginilah. Kata Ajis, kata Peti tadi kan, kalau cinta belum tentu ada kasih sayang, dan kalau ada kasih, oke gitu. Kalau cinta sudah pasti ada kasih sayang. Oke. Kalau kasih sayang belum tentu cinta. Oke, sekian bisa. Kalau menurut Bapak, cinta itu akan habis termakan waktu dan usia, menurut Bapak. Sedangkan kasih sayang tidak bisa habis dimakan waktu dan usia. Oke, itu menurut versi masing-masing ya, begitu. Oke, itu tujuan pernikahan. Yang kedua, tujuan pernikahan di sini adalah untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Maka lihat foto kakek-kakek dan nenek-nenek di sana. Walaupun mereka sudah tua, tapi mereka melambangkan bahwasanya ketenangan tidak dapat diraih oleh kemewahan, akan tetapi kesederhanaan. Cukup melihat pasangan tersenyum saja kita sudah bahagia. Oke. Dan yang ketiga, untuk menjaga keturunan dan melanjutkan generasi masa depan. Makanya Bapak tidak setuju dengan kasus yang sekarang di negara ini, apa? LGBT. Bapak sangat tidak setuju. Oke. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan nikah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke game. Bapak punya game? Gak ada? Oke, lanjut saja kita ke game. Jadi di sini terlebih dahulu Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Namun duduknya bisa rada digeser ke sini. Jangan terlalu dekat lah. Kita belajar dari corona gitu. Karena yang dekat belum tentu jadian. Oke. Oke, geser. Ada jarak gitu. Oke. Bapak di sini akan coba membagikan masing-masing kelompok 1 kata setuju dan 1 papan kurang setuju dan 1 juga papan tidak setuju. Oke, Bapak kasih ke kelompok 1 ya. Oke, setuju hati, kurang setuju warna hijau, dan tidak setuju warna oranye. Silakan, berarti Peti sama Rida. Oke, kelompoknya kelompok 1. Kelompok 2, Aliando Sarap dan juga Nadila Laila Baskom. Oke, setuju, kurang setuju, dan juga tidak setuju. Dan yang ketiga ada milik Allah dan juga Eli Nurlailatul Qadar ya. Bapak kasih papan setuju, kurang setuju, dan juga tidak setuju. Oke, sama. Nah, ini sisanya. Nah, jadi peraturannya begini. Nanti Bapak akan kasih 1 pernyataan bagi tiap-tiap kelompok. Nah, di situ kalian beri komentar melalui penilaian diri kalian masing-masing. Misalkan ya, misalkan pernyataannya seperti ini.
orang yang beristri dua, misalkan orang yang beristri dua lebih bahagia daripada orang yang beristri satu. Misalkan Anda setuju. Oke, acungkan kata papan kata setuju dan beri argumen atau komentar Anda masing-masing. Oke, siap? Dapat dipahami? Dapat. Oke, dapat dimulai supaya cepat pulang. Oke, siap. Oke, siap. Baik, untuk kelompok satu. Nah, lihat ke depan. Pernyataannya seperti ini. Oke, kelompok satu bisa dekat-dekat gak sama apa teman kelompoknya? Oke, Rida sama Betty. Aliando Sarap sama Nadila. Oke, rada belakang. Belakang. Kepikiran nikah, Mak. Oh. Ada belakang. Jadi gimana ini teh? Oke. Nah, untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, ya, sip. Pernyataannya seperti ini. Setelah belajar materi ini, belajar tentang materi pernikahan dalam Islam, saya rasa materi ini menyenangkan, banyak disukai dan diminati oleh siswa dan siswi sekolah. Sekali lagi, setelah belajar materi ini, saya rasa materi ini menyenangkan, banyak disukai dan diminati oleh siswa dan siswi sekolah. Oke, coba Anda berunding dulu, nanti kasih komentar dan juga kasih argumen Anda. Mengapa sih Anda memilih, misalkan Anda kurang setuju, apa sih argumen Anda? Oke, dapat dipahami kelompok satu? Dan untuk setiap argumen Anda, saya kasih nilai kalau bagus 80. Bagus. Nah nanti 100. Karena manusia itu kan gak ada yang sempurna gitu. Jadi 80 sajalah. Nanti untuk pernyataan yang kedua. Baik, itu pernyataan untuk kelompok satu. Yang kedua, pernyataan untuk kelompok dua. Bisa dilihat ke depan. Setelah belajar materi pernikahan dalam Islam, saya rasa materi ini banyak negatifnya untuk siswa-siswi sekolah. Makanya ada foto priwet di pohon kelapa itu. Makanya ini tidak dampak negatif ini. Oke. Bisa dipahami kelompok dua. Jadi coba Anda berikan komentar dan juga argumennya nanti, oke? Oke, silakan dirundingkan dulu. Menurut penilaian diri Anda masing-masing ya, penilaian diri. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Pernyataannya, setelah belajar materi pernikahan dalam Islam, saya rasa materi ini sangat sulit untuk dipahami. Makanya persis seperti Adam yang suka tidur di kelas begini ini fotonya. Jadi pas untuk Adam. Oke, silahkan Anda musyawarahkan, Anda rundingkan dengan teman kelompok Anda masing-masing. Nanti berikan komentar dan juga argumen. Bapak kasih waktu 2 bulan. Oke, 2 menit lah, 2 menit. Nah, 2 menit. Oke, silahkan. Udah Bapak udah beres. Udah beres? Ya kan kita kan siswa-siswa cerdas, udah jadi cepat untuk menjawabnya. Oke, siap. Bapak kasih 2 jempol lah. 4 aja sama kaki. Sama kaki, jadi 4 jempol untuk kalian. Oke, siap. Baik, dari kelompok mana dulu? 1. Kelompok 1. Oke, Bapak minta ke depan. Kelompok 1, dua-duanya. Oke. Namun sebelum kalian menjawab, kalian harus punya pantun terlebih dahulu. Jadi passwordnya pantun. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 dulu katanya. Pantun kelompok. Iya, jadi kalian harus punya jargon pantun dulu lah. Seperti jarjit gitu. Ya, siap. Oke, siap kelompok 2. Siap. Kelompok 2 dulu. Ya. Oke, siap ke depan. Kelompok 2. Oke, Nadila ke depan, Nadila enggak, harus duanya. Harus kompak. Oh, oke, ke sini. Kalian dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Nama kamu?
Saya tidak punya nama. Oh, stop. Nanti saya tanyakan kembali ke orang tua nama Oke. saya siapa. Bapak kasih nama dulu untuk kamu ya, Aliando Sarap, oke? Iya. Oke, dan kamu siapa? Nadila ya? Oke, Nadila. Oke, Nadila. Coba passwordnya pakai pantun dulu. Ini pantun tidak beraturan ya Oke, namanya. silakan. Jalan-jalan ke kota Bandung, Bandung. Jalan-jalan ke kota Bandung, tidak lupa jalan-jalan. Ulangi. Iya, ulangi. Kalau dia sedang bicara, oke, kita jawab dengan cakep. Oke, Iya. cakep. Jalan-jalan ke kota Bandung, Cakep. tidak lupa membawa baju. Cakep. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Oke, cakep. Oke, lanjut. Ini kan pantunnya tidak beraturan gitu. Oke, silakan. Ulangi lagi. Ini Pak. Gimana? Kan barusan patunya tidak beraturan. Oke. Itu jadi patunya seperti ini, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa membeli baju, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Oke, jadi pernyataannya seperti ini, Bapak ulangi lagi. Setelah belajar materi ini, saya rasa materi ini menyenangkan, banyak disukai dan diminati oleh siswa-siswi sekolah. Oh iya, kelompok 1, maaf dulu terlupa itu. Oke, itu. Setelah belajar materi pernikahan dalam Islam, saya rasa materi ini banyak negatifnya untuk siswa-siswi sekolah. Oke, bagaimana komentar Anda? Untuk komentar saya yaitu tidak setuju. Benar kan? Tidak setuju, benar. Kenapa Anda memberikan komentar tidak setuju? Ya, saya tidak setuju gitu. Karena saya kurang setuju. Dengan argumen saya yaitu karena yang kami rasakan setelah mempelajari materi ini yaitu materi nikah itu sangatlah penting gitu. Sebab apa? Sebab di masa depan ilmu ini akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh kita ketika ada yang mau menikah gitu. Jadi menurut saya ini pernyataan ini kurang bagus gitu. Oke, kurang bagus. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Jadi kelompok 2 kurang setuju mengenai pernyataan ini. Oke. Bapak kasih nilai 80 plus dengan pantun jadi 100. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 1 maju ke depan. Coba. Bersama Rida ya. Peti dan Rida, oke. Peti sebelah kanan. Oke, siap. Pantun dulu, jargon pantun dulu. Pantunnya. Oke, siap. Jalan-jalan ke pabrik apu. Cakep. Apunya sedang diolah. Cakep. Jangan cemburu. Cakep. Kita masih sekolah. Oke, baik, kita ke pernyataan. Pernyataan untuk kelompok 1. Setelah belajar materi ini, saya rasa materi ini menyenangkan, banyak disukai dan diminati oleh siswa-siswi sekolah. Oke, bagaimana komentar Anda mengenai pernyataan ini? Setuju? Acungkan kata setuju dong. Nah, begitu. Oke, lalu bagaimana argumen Anda? Karena yang kami rasakan, belajar materi pernikahan sangatlah menyenangkan dan menarik, sehingga memungkinkan kami untuk fokus dalam belajar dan banyak yang menyukainya. Beda lagi dengan kita belajar matematik, ada kalanya tiba saatnya kita untuk mengantuk ataupun tidur di kelas. Oke, siap. Bagus. Oke, beres. Baik, kelompok terakhir, kelompok 3 harus rame. Oke, Adam. Oh iya, ini mic-nya. Adam ke sebelah sini. Oke, jargon dulu dong. Nilainya sama 100 lah kelompok 1. Masak air. Oke. Di Kalimantan ada sawit. Di Altiah ada bait. Cakep. Pacaran elit. Cakep. Sulit. Oke.
pertanyaan untuk kelompok 3. Pernyataannya begini, setelah belajar materi pernikahan dalam Islam, saya rasa materi ini sangat sulit untuk dipahami. Bagaimana komentar Anda mengenai pernyataan ini? Tidak setuju, Pak. Kenapa tidak setuju? Argumennya? Karena menurut yang kami rasakan, belajar materi nikah itu mudah dan menyenangkan. Karena di dalam materi terdapat banyak hal-hal yang menarik yang dapat kami ketahui. Oke, beres? Beres. Oke, 100 lah sama jargon. Baik, untuk pernyataan yang terakhir, ini harus bagus-bagus argumennya, karena ini menentukan. Yang pertama, kalau kalian bagus argumennya dalam pertanyaan yang terakhir ini, kalian boleh saja tidak mengikuti UTS. Bapak kasih nilai 100 untuk kelompok yang bagus argumennya mengenai pernyataan ini. Oke. Baik, pernyataan yang terakhir ini bonus loh. Ini bonus. Bonus. Pernyataannya begini, oke, bisa dilihat. Setelah belajar materi ini, saya rasa 2 anak lebih baik dan 2 istri baru cukup. Oke, ini pernyataannya. Ini ya pernyataannya. Coba kalian musyawarahkan, coba kalian rundingkan bersama teman kalian masing-masing. Oke, terakhir, ini terakhir. Hadiahnya kalian kalau bagus di sini, kalian boleh gak ikut UTS. 1 kelompok khusus. Dan gratis SPP lah. Bapak akan bayar. Setelah belajar ini, saya rasa Oke, udah? Udah? Udah. Baik, kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Baik, kelompok 2. Diam aja di situlah. Berdiri saja ya. Oke, kelompok 2. Pernyataannya seperti ini. Ya. Setelah belajar materi ini, saya rasa 2 anak lebih baik dan 2 istri baru cukup. Bagaimana komentar kelompok 2 terkait pernyataan ini? Untuk menurut kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk pernyataan ini saya tidaklah setuju, dikarenakan kan tadinya tujuan pernikahan itu untuk memperbanyak keturunan, terutama untuk meneruskan generasi Islam ke depan. Jadi sudah cukup 2 anak tidak cukup. Jikalau misalnya kan contohnya 2 anak tidak cukup, ketika kita udah dewasa, anak-anak baru 10 tahun terus mati dua-duanya, gimana gak punya anak. Jadi gini, kita harus mempunyai anak banyak gitu supaya banyak cadangan gitu. Ketika mereka meninggal, kita kan masih punya gitu cadangannya. Jadi menurut saya 2 anak tidak cukup. 2 istri? 2 istri mungkin cukup. Sesuai sunnah mah 4 katanya. Jadi mungkin 4 untuk bagi yang mampu itu juga. Dan bisa seadil-adilnya. Oke. Ya mungkin seperti itu. Oke, jadi saya luruskan bahwa kelompok 2 mengenai pernyataan ini tidak setuju ya. Kalau halnya 2 anak lebih baik. Jadi kelompok 2 inginkan lebih dari 2 anak, 3, 4 sampai 5 ya. Ya. Kalau untuk istri mungkin minimal lah 2 dan bisa ditambah mungkin 4 kata kamu nanti. Oke. Baik. Cukup bagus. Oke, kelompok 1 atau kelompok 3? Supaya cepat pulang. Tidak setuju. Oke, tidak setuju kelompok 1. Oke, apa komentarnya tidak setuju? Baik, apa alasannya? Masalah anak, dina anak mah lebih baik minimal 4. Oke, minimal 4. Tekeng di bawah 4. Oke. Marginang kita biasa diatur sana. Anu anak kahiji jadi presiden, anak kedua jantan kiai, anak katilu jantan dokter, anak kaopat jantan dosen. Oke, bagus. Baik, kelompok 3, kelompok terakhir. Setuju? 2 anak lebih baik. Cungkan dong, setujunya dong. 2 anak lebih baik. Kalau 2 anak lebih baik mah kurang setuju, Pak. Saya selama kan sama Kesuburan. Keluarga di sana, lamun kepayunan bisa kayaknya kayak nanti bapak lebih bumi
Terus teh disebut-sebut itu dengan nama obatkan anak gitu. Dan soalnya kan mata teh saya kan cina bender cina dua anak lebih baik. Nah, eta teh merenang bisi alam dunia teh sempit merenang. Jadi aya kapila kapan cekak-cekak mereka enggak jago Gusti Allah gitu banyak. Oke. Nah, kan di mana Bapak bilang kalau Gusti Allah pada mau sebarang oke contohnya kan corona salah orang jiwa gitu no mawar kan di Gusti mau bari di mawar oke. Bagi dan terus muka dua istri baru rumah dasar ditaruhkeun ka Mama Erik Mama. Oke, gimana Eli kata Adam? Tergantung awewe. Oke, gimana kata Adam? Mungkin ada tambahan. Saya tidak setuju karena wanita itu tidak mau dimadu. Oke, tidak mau dimadu. Oke. Mungkin kamu itu mendekati perkataan ini mungkin. Kenapa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan tangan maknanya harus dilindungi dan dekat dengan hati harus dicintai, mungkin begitu. Oke, dapat dipahami sampai di sini materi tentang pernikahan? Dapat Dipahami? Dapat. Oke, pahim tum? Fahimna. Singapartum? Oke, Singaparna. Baik, kembali lagi terakhir. Tujuan pernikahan, materi yang terakhir tadi, tujuan pernikahan adalah yang pertama untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup atau juga sakinah, yang ketiga untuk menjaga keturunan dan melanjutkan generasi masa depan. Baik, itu materi hari ini atau sore hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Dan untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan kepada materi perceraian atau tolak. Oke, dapat dipahami? Dapat. Oke, dapat dipahami. Tadi kita awali dengan membaca doa dan sekarang Bapak minta PKM Aliando Sarap, oke, pimpin lagi anak-anak untuk berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, almarhum kita berdoa dulu supaya menentukan keselamatan kita. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.